Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan selalu semangat. Nah, kita hari ini akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-1. Silahkan kalian menyiapkan buku tulis dan alat tulis kalian ya. Yuk kita masuk ke materi. Nah, anak-anak, kita lihat kompetensi pembelajaran kali ini ya. Kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD dan indikator seperti ini. Kemudian, kita juga akan belajar muatan pelajaran IPA dengan KD dan indikator seperti ini. Nah, kita lanjut ke materi belajar ya. Nah, kita pertama akan belajar materi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam. Pertama, kita akan masuk ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, anak-anak silahkan mengamati gambar di samping ini. Gambar Sungai Pesanggerahan, dahulu dan sekarang. Nah, anak-anak, apa pendapatmu tentang kedua sungai tersebut? Nah, kita bisa lihat ya, pada zaman dahulu Sungai Pesanggerahan itu sangat kotor, sangat banyak sampah di situ. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bersih, sudah terawat dan terjaga alamnya. Nah, anak-anak, menjaga alam itu juga ada puisinya loh. Yuk kita coba cek di halaman berikutnya. Nah, puisi di sini, ada yang tahu apa itu puisi? Yuk, kita cari tahu dulu yuk, apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ciri-ciri puisi itu ada 4. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Dan yang ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa atau juga disebut perumpamaan sangat dominan. Kemudian latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, selanjutnya mari kita lihat puisi Penjaga Alamku karya Dekaritas. Coba anak-anak baca puisi ini. Kalian juga bisa lihat di buku cetak kalian ya. Coba baca dan perhatikan baik-baik puisi tersebut. Nah, apa yang kamu ketahui tentang puisi tersebut? Coba kalian perhatikan isi dan amanat yang ada di puisi Penjaga Alamku. Nah, untuk latihan, kalian bisa mengerjakan 3 soal dari Bu Isda. Yang pertama, berkisah tentang apa puisi tersebut. Dan yang kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam. Dan yang ketiga, mengapa alam dalam puisi tersebut disebut sebagai ibu. Kalian bisa mengerjakan latihan ini pada LKPD yang akan dikirimkan melalui WhatsApp ya. Yuk, selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang tanda jeda pada puisi. Ada yang tahu tentang tanda jeda pada puisi? Jika belum, coba perhatikan Bu Isda ya. Nah, membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Perhatikan kalimat berikut ini. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatan, nomor 1.
Garis miring 1 berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Nah, untuk garis miring 2 yang berjumlah 2 itu berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan garis berikutnya. Nah, untuk garis miring 3 itu artinya berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Begitu ya anak-anak. Coba kalian perhatikan lagi kalimat tersebut. Kalian juga bisa mempraktekkan ini di rumah bersama orang tua ya. Selanjutnya, kalian coba perhatikan lagi puisi Penjaga Alamku karya D. Karitas. Nah, silahkan baca kembali puisi di samping dan amati dengan betul. Berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Kerjakan pada lembar kerja peserta didik yang nanti linknya akan dikirimkan melalui WhatsApp ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, setelah membaca puisi tema penjaga alam, kita tahu ya, perhatikan gambar di atas ini. Kita tahu bahwa sumber daya alam itu ada dua loh. Ternyata ada sumber daya alam hayati tumbuhan dan sumber daya alam hayati hewan, begitu. Nah, anak-anak, untuk kalian melakukan latihan tentang sumber daya alam hayati di Indonesia, kalian bisa menjawab atau melatih diri dengan lembar kerja peserta didik yang akan dikirimkan melalui WhatsApp. Pertama, kalian harus memilih dulu salah satu tema di bawah ini, tumbuhan atau hewan. Nah, selanjutnya kalian melakukan kegiatan berikut ini. Kerjakan pada lembar kerja peserta didik yang linknya nanti dikirimkan melalui WhatsApp ya. Semangat mengerjakan! Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai mencapai akhir video pembelajaran ini. Terima kasih ya sudah melihat video pembelajaran Bu Isda. Nah, kalian harus tetap jaga kesehatan, hati-hati di rumah saja ya, dan selalu bersyukur, selalu semangat. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.